Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Apa kabar teman-teman? Ini sekarang hari Minggu ya, sore setelah asar. Nah, video sekarang kita mau ngebahas soal ancaman Shopee Food ya, karena khususnya untuk daerah Bandung ya, Shopee Food itu udah mulai beroperasi di awal bulan ini gitu ya, awal bulan Juni. Mungkin di daerah kalian mungkin ada yang lebih dahulu beroperasi ya, kayak mungkin di Jabodetabek dia kalau nggak salah itu udah beroperasi lebih lama lagi gitu ya. Nah, otomatis ini mengancam Gojek lah khususnya gitu ya. Sebenarnya mengancam Gojek dan Grab juga, cuman khususnya ya karena kita biasa membahas Gojek ya kita bilang aja Gojek gitu ya. Nah, apa sih yang seharusnya direspon oleh Gojek gitu ya. Kita mau ngebahas itu, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru nemu channel ini atau udah sering nonton di channel ini tapi belum subscribe, silahkan teman-teman nggak usah ragu untuk subscribe channel ini supaya teman-teman mendapatkan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek, dan supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Jadi teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya, oke? Pasti ada jalan dengan Gojek. Nah, terima kasih ya bagi teman-teman yang udah subscribe channel ini. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Nah, jadi di Bandung gitu ya, di Bandung khususnya karena saya sekarang kan lagi di Bandung gitu ya. Di Bandung itu Shopee Food udah mulai beroperasi di awal bulan gitu ya, antara tanggal 1 atau tanggal 2 gitu. Dan sebagian driver Gojek ada yang emang, bukan sebagian lah, lebih ke mayoritas itu emang daftar Shopee Food gitu ya, meskipun nggak semuanya ya, nggak semuanya, cuman banyak yang daftar. Alhasil ketika sore hari di Bandung itu orderan biasanya ngebles gitu ya, karena driver mulai berkurang. Sebetulnya kalau saya lihat gitu ya, kalau saya lihat driver di Bandung itu nggak pindah gitu ya. Kalau Gojek, saya sih berani mengatakan dia nggak langsung jalan Shopee Food tapi meninggalkan Gojek kayak gitu, enggak gitu ya. Cuman dia jalan Gojek dari pagi mungkin sampai sore gitu ya. Sore sampai malam biasanya dia nyoba untuk jalan Shopee Food gitu ya. Karena di situ kan ada insentif ya, ada bonus gitu ya, bonus. Jadi di Shopee Food itu kalau nggak salah yang saya ketahui gitu ya, dia bukan selisih tapi lebih ke bonus. Untuk daerah Bandung itu kan bonusnya 40.000 ya, dengan minimum poinnya itu 11. Jadi 11 tarikan dapat bonus 40.000 gitu ya. Dan banyak driver yang penasaran otomatis kan. Jadi kalau ketika sore hari otomatis driver Gojek pada jalan Shopee Food. Nah, ini otomatis bikin keteteran untuk orderan Gojeknya gitu ya. Dan saya juga yang ibaratnya saya sore hari itu lebih memilih pulang, nggak jalan Shopee Food karena saya emang nggak punya akun Shopee Food ya. Itu ya lebih milih off gitu ya, milih off daripada saya harus ngambil orderan yang ngeblast. Apalagi kita kan dituntut untuk performanya cukup baik gitu ya, performa harus baik terus, rating cukup baik terus. Jadi ya daripada ngeblast atau mungkin kita terlalu lama ngambil barang nanti dapat rating jelek, ya udah saya mending off dulu kalau sore gitu ya. Nah, apa sih yang kita harapkan untuk respon Gojek terhadap ini gitu ya? Saya berbicara sebagai driver gitu ya, lagi-lagi sebagai driver, dan ini yang kita harapkan gitu ya. Mungkin sebagai pandangan saya gitu. Yang pertama mungkin Gojek harus merubah skema insentif bulanan yang sekarang kita pakai gitu ya. Kalau sekarang kan kita pakainya selisih yang ada basic, silver, gold, dan platinum kayak gitu kan. Sedangkan di situ selisihnya itu eh, nggak cukup banyak gitulah. Apalagi kalau sekarang di Bandung itu targetnya itu ditambah untuk silver itu ditambah 2 orderan lagi untuk GoFoodnya gitu ya. Jadi kalau silver dulu kan 1.200 dengan selisih pendapatan itu minimum 120 gitu ya. Tapi kalau sekarang itu silver harus dapat poin 1.500 tapi selisih pendapatan atau pendapatan minimumnya itu 135.000. Jadi menurut saya nggak seimbang gitu ya. Nah, ini kalau misalkan nggak dirubah skema kayak gini, mungkin Gojek drivernya kalau misalkan udah terlalu nyaman dengan Shopee Food ya pindah gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya respon Gojek yang pertama ya, supaya driver Gojek pada nyaman ya segera rubah gitu ya skema itu.
segera dirubah. Atau kalau misalkan mau pakai selisih ya selisihnya digedein gitu lah selisihnya, jangan kayak sekarang. Intinya supaya lebih menarik lagi gitu. Kayak kemarin kan mungkin pas bulan puasa Gojek kan ngeblast kalau sore di situ ada insentif 30.000 pendapatan langsung 30.000. Nah itu cukup menarik tuh gitu ya, daripada nggak ada sama sekali maksudnya gitu ya. Jadi saya sebagai driver sih berharap kayak gitu, ada insentif yang dirubah kayak gitu lah oleh Gojek. Itu yang pertama yang harus dilakukan oleh Gojek menurut saya sebagai driver. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, mungkin Gojek bakal merekrut driver baru gitu ya. Nah ini sih opsi kedua yang menurut saya ya nggak bisa jadi dipakai oleh Gojek, tapi mungkin nggak diharapkan oleh sebagian driver kayak gitu kan. Soalnya kan kalau misalkan driver bertambah, otomatis kita persaingan lumayan ketat juga. Sedangkan driver-driver kemarin itu ada sebagian yang akunnya itu masih anyep, masih gagu gitu kan. Ya lebih baik mungkin pakai opsi yang pertama. Tapi kalau misalkan pakai opsi yang kedua pun nggak apa-apa, karena mungkin saya melihatnya bisa ya menciptakan gitu kan lapangan pekerjaan baru. Karena mungkin di Indonesia ada yang masih nganggur mungkin gitu ya, saya nggak tahu gitu kan, nggak punya data, nggak punya apa. Cuman kemungkinan masih ada atau yang kehilangan pekerjaan bisa daftar jadi driver Gojek gitu ya. Jadi kalau menurut saya opsinya itu yang paling ideal cuma dua itu sih. Yang pertama ya Gojek harus ada program-program yang menarik untuk driver gitu ya, supaya dia ngebitnya itu full sehari dari pagi sampai malam atau dari pagi sampai sore, nggak kayak sekarang dari pagi sampai siang Gojek, tadi sorenya Shopee kayak gitu kan. Jadi yang menarik ya harus ada program yang menarik. Terus yang kedua, opsi yang kedua yang mungkin ya ada sebagian driver yang kurang mengharapkan, tapi ya kalau saya setuju aja sih. Jadi merekrut driver baru gitu supaya driver-driver itu nggak kekurangan. Karena misalkan kalau orderan nggak pada diambil, Gojek ya cukup rugi juga kan. Jadi menurut saya ya harus segera melakukan tindakan-tindakan supaya orderan itu nggak melayang-layang atau banyak yang nggak diambil oleh driver. Kalau misalkan nggak diambil kan sayang juga, nanti bisa pindah konsumennya gitu ya. Dan saya lihat juga teman-teman saya itu wah banyak banget antusiasme gitu ya. Jadi teman setongkrongan saya itu mungkin cuma 10% lah yang nggak ikut daftar di Shopee Food ini. Sebagiannya 90% itu daftar semua. Termasuk saya sebenarnya pernah daftar juga lewat link gitu ya, pernah daftar. Terus ada panggilan juga, udah 2 kali saya di WA untuk verifikasi dokumen, cuman saya belum hadir gitu ya. Saya nggak tahu, mau melihat dulu gitu ya, karena saya belum mantep juga untuk jalan itu. Karena di Gojeknya aja kita ya orderan masih banyak gitu ya, banyak yang keambil gitu ya. Terus kita mau ngambil yang lain ya saya nanti dulu gitu ya. Cuman ya nggak menutup kemungkinan juga saya kalau misalkan Shopee menarik ya udah saya mungkin buat sampingan gitu ya. Jadi sama kayak teman-teman yang lain. Jadi saya benar-benar berharap Gojek segera merespon gitu ya, segera merespon ancaman tersebut ya, dalam tanda kutip ya, ancaman Shopee ya. Karena kalau misalkan dia Gojek itu nggak ada respon, bener-bener mungkin driver bakal ada yang ibaratnya jadi narik Shopee Food kayak gitulah ya. Terus orderan juga mungkin dari sisi konsumen, nanti kalau apa misalkan orderan kok lama banget gak ngambil tapi di Shopee cepet, ya udah pindah juga. Jadi harus benar-benar direspon. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.